Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya. Oke, di video kali ini saya lagi menangani sebuah AC dan untuk AC-nya ini tidak nyala sama sekali ketika di remote ya. Dan ternyata setelah saya lakukan pengecekan di bagian PCB ini udah gosong nih teman-teman ya. Nah, untuk PCB-nya ini di bagian jalur udah pada gosong, fuse juga gosong, kemudian di bagian IC, IC 12 dan 15 volt juga eh, udah gosong ya. Jadi ini kita ganti dengan PCB universal ya. Nah, ini PCB universal untuk AC ya. Ini bukan yang inverter tapi yang non inverter karena ya ini non inverter teman-teman ya. Dan untuk cara menggantinya ini cukup mudah ya, karena di bagian PCB, di bagian belakang bukunya ini ya, boxnya ini ada diagramnya teman-teman ya. Nah ini sudah ada semuanya nih, jalur-jalurnya, L, netralnya, semuanya udah komplit teman-teman ya. Jadi seperti ini. Jadi gampang banget. Nah di bagian sini, ini saya kasih contoh teman-teman ya untuk penyambungan. Di bagian ini yang saya pegang nih teman-teman ya. Ini yang menuju ke bagian outdoor teman-teman ya. Jadi di bagian outdoor di sini udah ada fast netralnya juga teman-teman ya. Jadi netral ini disambung jadi satu nanti teman-teman ya. Jadi di sini ada dua soket ya. Ini N. Nah, kita tancapkan aja. Nah, kemudian setelah kita tancepin yang ini ke kompresor ya. Jadi relay, setelah relay dia langsung nyambung ke kompresor. Nah, ini udah ada tulisan kompresor. Nah, tinggal kalian sambung aja teman-teman untuk ke kompresor. Nah, kemudian untuk arus listriknya, itu inputnya, itu ya tinggal L ya, ini netral, kemudian langsung ke L teman-teman ya. Dan ini ada sedikit berbeda ya, ada sedikit berbeda dari lainnya teman-teman ya. Nah, kemudian setelah itu tinggal kita memasang di bagian dinamonya, dinamo fan-nya teman-teman ya. Kemudian di sini ada swing ya, dinamo swing, tinggal kita tancepin aja, tinggal kalian geser-geser untuk mengaktifkan kembali teman-teman ya. Nah ini untuk dinamo swing, ini ada 3 kabel teman-teman ya, yaitu di bagian kapasitor dan juga netralnya teman-teman. Nah ini netral, kemudian kipas dan juga kapasitor ya. Jadi semuanya sudah komplit ya. Jadi kita ambil nanti di bagian fan-nya itu 3 kabel saja teman-teman. Karena kan di bagian fan tuh ada yang 5 kabel, 4 kabel. Nah tinggal kita lihat jalurnya yang menuju ke kapasitor ya. Kapasitor kita sambungin baru ke netralnya. Nah ini. Jadi ini caranya cukup mudah, tinggal fan-nya aja ya. Kemudian untuk AC-nya sudah nyala ini teman-teman ya. Dan nanti kita masukkan ke bagian box ini teman-teman. Nah kalau misalkan box ini nggak masuk, nanti kita coak teman-teman ya. Supaya di bagian PCB ini bisa masuk ya, bisa masuk ke dalam. Nah untuk kapasitor ya, ini kapasitor 1,2 mikro ya. Ini udah ditanam di bagian PCB, tapi di bagian yang original itu nih berapa ini 0,9 ya, 0,9. Tapi ini enggak ditanam ya, tapi di sampingnya teman-teman ya. Tapi ya fungsinya sama aja sih teman-teman. Oke, jadi ini tinggal fast netralnya aja ya. Nanti kita akan coba pasang dan saya akan coba tunjukin teman-teman ya untuk dinamo kipasnya. Nah, untuk dinamo kipas ini saya putus ya. Jadi ada beberapa kabel ya, kuning dan juga oranye. Ini kuning oranye itu menuju ke kapasitor, teman-teman. Kapasitor, kemudian selanjutnya untuk yang 2 kabel itu ke strumnya, teman-teman ya. Nah, ini ada sebagian yang apa namanya di jumper, teman-teman ya, di jumper. Contohnya seperti warna coklat ya, warna coklat dan juga warna oranye. Nah, ini warna coklat, warna oranye, kita ambil salah satunya aja ya. Misalkan saya ambil di warna oranye. Jadi coklat ini nggak saya pakai. Jadi saya pakai warna kuning, oranye, dan juga warna hitam.
Nah, warna hitam ini itu strum atau netralnya nanti teman-teman ya. Nah, tinggal kalian sambungin aja ke bagian switch ini. Jadi ini untuk strumnya ini ke fan teman-teman ya. Kemudian untuk mana ini? Untuk netralnya ke kapasitor ini tengah dan juga sebelah kanan ya. Sebelah kanan. Nah, ini untuk kapasitor. Oke, jadi ini udah selesai saya pasang nih teman-teman ya untuk ke jalur kapasitor ya. Ini kapasitor ya. Ini perhatikan yang di bagian tengah ini kapasitor teman-teman ya, dan juga di bagian pinggir sebelah kanan ini menuju ke kapasitor ya. Jadi ini kalau misalkan nanti kebalik putarannya tinggal kalian balik aja teman-teman ya. Jadi warna oranye nanti kita taruh tengah dan warna hitam kita taruh sebelah kanan teman-teman. Dan yang satunya ini strum ya teman-teman ya, atau netralnya. Kemudian untuk swing, jadi untuk swing ini di bagian kedua. Nanti kalau misalkan nggak aktif tinggal geser satu ya, tinggal geser atau tinggal kalian balik aja teman-teman. Oke, coba kita nyalakan teman-teman ya. Kita nyalakan. Nah, ini udah terpasang ya teman-teman ya. Ini kita akan coba nyalakan dulu untuk AC-nya ya. Apakah nyala, apakah bisa berputar untuk fan-nya. Nah, ini udah nyala ya. Ini di angka 34 itu suhu ruangan ya biasanya. Nah, untuk kipas ini udah jalan, tapi kipasnya ini kebalikannya teman-teman ya. Jadi dia nggak bisa mengembuskan angin, tapi dia mengisap teman-teman. Nah, ini udah nyala. Semuanya udah normal teman-teman ya. Tinggal kita balik ke bagian kipasnya saja teman-teman. Jadi kipas ini kebalik. Jadi yang perlu kita balik itu di bagian kabel yang warna oranye ya teman-teman. Nah, ini harusnya ini kipas mengembus ke depan ya. Mengembus ke kita lah teman-teman. Jadi seperti itu. Oke, harusnya seperti ini. Nah, harusnya ke atas teman-teman ya, bukan ke bawah. Kalau ke bawah dia menghisap, kalau ke atas dia mengembuskan angin teman-teman ya. Oke, untuk yang warna oranye ini kita pindah dulu, dan juga yang warna hitam yang tengah kita posisikan di warna oranye teman-teman. Oke, jadi ini saya coba ganti dulu. Ini udah saya ganti ya untuk posisinya, kabel oranye di tengah, kemudian yang warna hitam kita taruh di sebelah kanan. Nah, ini udah saya nyalakan dan alhamdulillah di sini udah normal untuk AC-nya, teman-teman. Jadi cukup mudah teman-teman ya untuk cara pemasangan modul universal ketika PCB-nya rusak, teman-teman. Oke, mungkin itu aja untuk video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.